Muhibbin tak berakhlak membubarkan pengajian Laskar PWI di Gresik ya Bapak Ibu. Sangat-sangat tidak patut ditiru ya sekelompok Muhibbin dengan rancangannya membubarkan pengajian Laskar PWI. Nanti juga ada Ustadz Pribumi ya berdoa di Mekah tentang Habib ini. Oke, kita ke videonya. Tak berakhlak banget sih ini Muhibbin. Sekaligus pelantikan pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia PWI dan Laskar Sabilillah Kota Gresik. Sekelompok orang ini hendak memprotes acara tampaknya, namun alhamdulillah sudah mampu dipukul mundur oleh pasukan Laskar Sabilillah Satrio Winongo, Pasar dan Matra. Kita sebagai masyarakat pribumi tidak boleh mundur dengan sekelompok orang yang tampaknya Muhibbin Ubaidillah atau Muhibbin Bani Ubaidillah ini. Kita mesti mewaspadai bahwasanya Bani Ubaidillah ini adalah orang-orang yang telah mengeksploitasi ajaran agama yang mengatasnamakan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada segenap pejuang dimanapun Anda berada, pantang mundur. Siapapun menghadang, tumbur. Agar mereka tahu bahwasanya pribumi Indonesia punya marwah, punya harga diri. Kami adalah tuan rumah di negeri kami. Jadi mereka pembohong, jangan dipercaya. Kaum Pahlawi itu pembohong. Saya tahu orang Yaman itu di mana-mana, di luar negeri jadi kuli. Hanya di Indonesia, bagian Jawa, bagian NU, mereka jadi tuan, kemudian bangsa pribumi dijadikan budak. Nah kok cek gobloknya nurut. Ya Allah, panjenengan warasaken gendenge mereka ya Allah. Muga waras gendenge mereka ya Allah. Saya sadar koyok kula lan kanca-kanca niki sing bersurban hijau. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya sahibatat. Ingkang kesekian kalinya akan Nabi kula matur ten Indonesia ini kan tiang ada orang yang ngaku Muhammad itu kakek anak apa kakek ente, padahal Al-Quran jauh itu maka Muhammadun aba ahadun min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, bahwa Muhammad itu bukan kakek siapa-siapa, bukan bapak siapa-siapa, tapi beliau adalah Rasul Allah dan pamungkas Nabi. Jadi jangan diklaim dari bapaknya sopo, keluarga sopo. Amal orang itu bergantung amalnya masing-masing, urusan masing. Inna akramakum mintallah atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Itu jadi jangan membanggakan dan menipu orang dengan mengatasnamakan keluarga Nabi. Ngaku dalam darah kami ada pengalur darah Rasulullah, disuruh tes DNA malah nyuwun kuburin Nabi dibongkar. Masya Allah. Dia keturunan Muhammad tapi mungkin Muhammad Said, mungkin itu siapa Muhammad Said itu Muhammad Sopo gitu, Muhammad
Mukadul lah, Muhammad Mukadul, Muhammad Diakoni. Kalau Rasulullah sih enggak. Jadi mereka pembohong, jangan dipercaya. Kaum Pak Alawi itu pembohong. Saya tahu orang Yaman itu di mana-mana, di luar negeri jadi kuli. Hanya di Indonesia, bagian Jawa, bagian NU, mereka jadi tuan, kemudian bangsa pribumi menjadikan budak. Nah, Wali harus cinta Habib, dan derajat Muhyiddin Habib sama derajatnya dengan wali. Untuk cinta kepada habaib dan menghormat para habaib tidak diperlukan dalil yang sahih, tapi dibutuhkan hati yang sahih. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Dan mereka sudah berani membeda-bedakan. Oh ini Habib alim, oh ini kada. Oh ini Habib ini keras, ini lain Habib. Oh ini Habib lembut, wah ini Habib kok bongol. Jika ada di situ orang yang alim, yang hebat, santrinya banyak, pondoknya besar, organisasinya besar, apapun yang dia miliki besar, tapi dia tidak cinta kepada ahlul bait, maka dia cuman surah lah hakikah, cuman gambaran, tidak ada hakikat di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tidak cinta. Apakah benar mengingkari zuriyah Nabi itu akan dilaknat? Mengingkari zuriyah Nabi akan dilaknat. Sama dengan ngaku zuriyah Nabi, kalau bukan zuriyah Nabi juga lebih dilaknat lagi. Kalau mengingkari zuriyah Nabi karena ragu, ya tidak apa-apa lah. Bukan rukun iman kok. Kalau pasti zuriyah Nabi, ya harus kita akui dan kita hormati. Tapi sebenarnya menghormati zuriyah itu bukan hanya zuriyah Nabi, semuanya. Hanya memang Nabi SAW ketika akan wafat titip keluarganya. Tapi siapa keluarga beliau? Itu masalahnya. Yang sekarang diramaikan kan diragukan berdasarkan ilmu ini diragukannya. Sudah, kita tetap menghormati orangnya. Soal pengakuan zuriyah Nabi jangan dibesar-besarkan, membuat sombong. Apalagi kalau kita mendengar ceramah-ceramah orang yang ngaku keturunan Nabi tapi kemudian membuat hoax. 70 kiai tidak lebih terhormat dibanding satu Habib yang bodoh. Itu saya menonton videonya, tahu orang yang mengatakan. Jadi satu Habib bodoh lebih utama dibanding 70 kiai. Ini jelas terlaknat orangnya begini. Ya bagaimanapun, andai kata ada, ya tidak begitulah membandingkannya. Bahwa keturunan Nabi itu malah dikomentari. Karena apa? Karena keturunan Nabi itu walaupun misalnya jadi gila misalnya, tetap keturunan Nabi. Sementara ulama atau kiai kalau jadi gila, ya hilang ulamanya, kiainya. Ngene. Analisisnya menangi dewi. Yang jelas saya tidak setuju, dan saya yakin orang waras tidak setuju. Kiai yang beneran ya, kiai yang kiai betul, yaitu kiai yang alim dan soleh, itu kiai. Keturunan siapapun. Jadi tidak benar ini kalau ada orang mengingkari zuriyah Nabi dilaknatin. Apalagi kalau saya tahu ternyata berdasarkan beberapa disiplin ilmu memang batal, ya sudah. Tapi jangan menghina, jangan mengejek, jangan melecehkan, jangan meremehkan. Kita hormati sebagaimana sebelumnya kita hormat. Teman-teman saya para habaib tetap saya hormati. Saya tidak mempermasalahkan dia nasab siapa, tidak pernah menanyakan begitu. Jadi sesungguhnya lah soal nasab ini harusnya saling menyadari bahwa dalam hal nasab ada dipermasalahkan, ya sudahlah, berarti ada masalah, ya sudah. Jangan lalu keluar dengan segala macam sumpah serapah. Apalagi kemudian muncul ajaran-ajaran khurafat itu dari mereka yang mengaku keturunan Nabi, bahwa ada leluhur mereka yang sanggup mi'raj satu malam 70 kali. Bayangkan, menemui Gusti Allah.
saya tidak usah sebutkan, tapi ini jelas mereka ini. Saya juga nonton videonya loh. Semua yang saya katakan ini saya bukan ngarang, memang ada videonya dikirim oleh seseorang kepada saya, dikirim. Jadi Mi'raj 70 kali satu malam. Nabi itu seumur hidup hanya satu kali. Ngomong apa itu? Tidak mungkin lah kita percaya. Kemudian ada leluhur mereka yang bangkit membentak malaikat munkar nakir. Malaikat munkar nakir karena menyiksa orang yang dikubur di sebelahnya Habib ini. Kemudian sambat mengeluh rame grebekan. Ini bangkit. Malaikatnya bentak Melayu. Tidak mungkin malaikat kalau kalah dengan orang alim, sealim apapun, kecuali Rasul, dan Rasul tidak mungkin membentak, itu tidak mungkin. Macam-macam ini yang dikirimkan ke saya, macam-macam. Tapi beginilah, saya menghimbau kepada para habaib yang selama ini disebut sebagai habib, ayolah turun tensi, rendah hati. Sudahlah, lapang dada. Soal keturunan bukan keturunan itu tidak penting. Yang penting inna akramakum indallahi atqakum. Paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa, bukan keturunan atau bukannya, Arab atau bukannya, kulit hitam atau bukannya, dan seterusnya. Yang jelas umat Muhammad ini semuanya dimuliakan Allah SWT manakala takarannya adalah taqwallah. Itu Al-Quran, dan begitu juga hadis Nabi sangat banyaknya. Soal habaib ini moga-moga selesai, walaupun makin ramai di sosial media, dan saya sangat mengimbau pada saudara-saudara, teman-teman saya para habaib, ayolah turunkan tensinya. Dan setahu saya umumnya para sayyid, para syarif itu tidak cerita. Wali Songo setahu saya bukan Habib tapi sayyid, keturunan Sayyidina Hasan. Ya, agak fanatik sedikit, makanya saya tidak setuju kalau tibaan itu Jadal Husaini, itu saya tidak setuju. Itu epeh. Jadal Husaini ngerti ya? Mbahnya Sayyidina Husain. Harusnya Jadal Hasan Husain. Sayyidina Hasan itu disudutkan oleh golongan Syiah itu. Tapi habaib ini bukan Syiah, ini lain. Tapi yang jelas memang Sayyidina Husain itu pujaannya Syiah ya. Bahkan sampai disebut-sebut dalam zikir mereka. Itu loh apa? Marhaban Jadal Husaini itu ya. Marhaban Jadal, mestinya Hasan Husain atau Hasanaini. Sayyidina Hasan dan Husain disebut Hasanaini. Apa jenis? Tes DNA saya ingin tes kalau karuan mungkin Z mungkin. Pasti Z ya gen apa jenis? Apa? Hablu grupnya kalau Nabi kan C1. Laba Alawi itu G. Waduh banget. Menurut mereka loh ya, saya hanya nonton video. Nah saya tuh mungkin Z, pasti Z, Zahro ya. Ya, tapi maksud saya gini loh, ayolah kita sadarkan diri dan sadari diri. Keturunan siapapun harganya bukan di nasab, tapi harganya nilainya bukan di nasab, tapi di ketakwaan. Kok diarani bukan keturunan Nabi nesu, saya ragu ketakwaannya. Mohon maaf. Diarani bukan keturunan Nabi terus nesu apa sih? Marah kemudian mencak-mencak lalu provokasi, saya malah ragu. Ikilah ada apa ini? Orang ini ada apa? Yang semula sebelum saya tahu saya ini bukan ahli nasab tuh. Saya tidak ahli nasab, sehingga saya ya ikut-ikut aja jadi keturunan Nabi ya saya tak hormati lebih daripada yang lain. Tapi ketika tahu begini, kemudian yang bersangkutan marah, harganya turun di bawah 50%. Gak patek energaning di hadapan saya, di hati saya. Ini orang apa ini? Kalau dia tahu ajaran agama, kenapa mesti marah? Apa karena tidak dihormati lagi, tidak bisa cari
tidak sembogoki mas. Ya memang saya ada cerita dan melihat dengan mata kepala waktu kecil itu. Mereka ini suka minta maksa, suka jual maksa. Maka di Madura kasus jelas istri suruh mencerai kemudian dinikahi. Alasannya supaya punya keturunan. Oke, Bapak Ibu, itu dia tadi sebuah video ya, yang mana ada oknum muhibin ya, membubarkan, berani dengan lancang membubarkan pengajian Laskar PWI di Gresik ya. Ini nggak tahu apakah karena ada apa ya, tapi menurut Ustadz Suparman ini oknum dari muhibin ya, Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan ya udahlah, nggak usah main seperti itu ya Bapak Ibu. Kita cinta sesama warga Indonesia ya, jadi nggak usah main anarkis seperti itu. Kita sama-sama bersaudara ya Bapak Ibu. Oke, kita doakan semoga nggak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Dan ini juga ada seorang ustadz ya, imam besar masjid ya, berbicara seperti itu ya. Kira-kira gimana tanggapan Bapak Ibu terkait polemik yang terjadi saat ini? Tadi yang menyatakan ya bukan termasuk rukun iman ya. Oke, silahkan komentar gimana tanggapan Bapak Ibu. Semoga ya bisa diambil dari yang baiknya ya video ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.